Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aulia dengan NIM 24029502058. Saya di sini akan membuat video presentasi tugas. Materi pertama adalah mencari dua kondisi dalam diagram stats. Kondisi yang saya dapatkan adalah yang pertama, kondisi aktif. Ini adalah kondisi di mana objek sedang menjalankan fungsinya. Misalnya, dalam pemesanan, kondisi aktif berupa menunggu pembayaran. Ketika pengguna telah melakukan pemesanan tetapi belum membayar. Kondisi yang kedua adalah kondisi pasif. Ini adalah kondisi di mana objek tidak aktif atau tidak menjalankan fungsinya. Contohnya, dalam sistem yang sama, kondisi pasif bisa berupa pemesanan dibatalkan ketika pengguna memutuskan untuk membatalkan pesanan yang tadinya telah dibuat. Materi kedua adalah operasi-operasi dalam manajemen proses. Ada beberapa operasi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah pembuatan proses. Ini adalah operasi yang digunakan untuk membuat proses baru. Ketika sebuah program dieksekusi, sistem operasi akan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menganalisis proses tersebut. Yang kedua adalah penghentian proses. Setelah proses selesai menjalankan tugasnya, sistem operasi akan melakukan operasi perhentian untuk membebaskan sumber daya yang dilakukan oleh proses tersebut. Ini termasuk penghapusan proses informasi tentang proses dari tabel proses. Yang ketiga adalah penjadwalan proses. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menentukan urutan eksekusi proses. Penjadwalan ini memastikan bahwa semua proses mendapatkan waktu CPU yang adil dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan status proses. Proses dapat berada dalam berbagai status, seperti siap atau ready, berjalan atau running, atau terblokir atau blocked. Manajemen status proses melibatkan pemantauan dan pengelolaan transisi antara status-status ini. Yang kelima adalah interproses komunikasi. Proses ini memungkinkan proses untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. IPC dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pesan, smartphone, dan memori bersama. Yang terakhir adalah sinkronasi proses. Dalam sistem yang memiliki banyak proses, sinkronasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat beroperasi secara bersamaan tanpa konflik, terutama saat mengakses sumber daya bersama. Baik, materi terakhir adalah algoritma yang ada pada manajemen proses. Yang pertama, algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah bagian penting dari manajemen proses. Algoritma ini menentukan proses mana yang akan mendapatkan akses ke CPU. Beberapa algoritma penjadwalan CPU yang umumnya digunakan adalah yang pertama adalah first come, yang kedua shortest job, yang ketiga round robin, yang keempat priority scheduling, yang kelima adalah multi-level QW scheduling. Yang selanjutnya adalah algoritma sinkronasi proses. Sinkronasi diperlukan untuk menghindari konflik saat beberapa proses mengakses sumber daya bersama. Algoritma yang digunakan meliputi smartphone, monitor, dan mutex. Berikutnya adalah algoritma sweeping dan pegging. Dalam manajemen memori, algoritma ini digunakan untuk pengelolaan proses yang tidak sepenuhnya dimuat ke memori utama. Contohnya seperti sweeping dan pegging. Sweeping adalah proses pemindahan antar memori utama dan penyimpanan sekunder yang mengoptimalkan penggunaan memori. Sedangkan pegging adalah memori dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman, dan algoritma seperti last rently used yang digunakan untuk menentukan halaman yang mana diganti. Yang kelima adalah algoritma inter-process communication. Untuk komunikasi antar proses, algoritma seperti message passing dan share memory digunakan untuk memungkinkan proses untuk berbagi data atau mengirim pesan tanpa konflik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.